Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Gerakan Termul yang memfitnah Pak Yusuf Kalla, atau kita katakanlah di dalam bahasa syariatnya itu buhtan ya, menyematkan perkataan yang menuduh seseorang melakukan sesuatu padahal dalam kenyataannya tidak, itu semakin masif dilakukan oleh para termul. Sampai kemarin saya itu lihat ada gerakan kayak himpunan santri masyarakat Islam begitu, pakai peci hitam datang ke kepolisian untuk melaporkan Pak Yusuf Kalla. Ini jelas adalah upaya untuk mengadu domba ya. Mengadu domba itu bahasa Indonesianya yang ada hanya majaz. Itu tidak ada bahasa resminya itu di Indonesia. Adanya majaznya itu adu domba. Ya. Ala kulli hal ya, kita mengatakan berkali-kali bahwa ini adalah politiknya Jokowi. Lebih parah semenjak Jokowi itu menjadi pensiunan presiden, itu lebih parah lagi. Jadi entah bagaimana ini pikiran orang psikopat memang si Jokowi itu. Sekarang itu permasalahannya ada dua kan sebetulnya. Bukan hanya permasalahan ijazah Jokowi itu palsu atau tidak, tetapi permasalahan bagaimana si Jokowi ini menyelesaikan konflik yang kadung terjadi gara-gara kelakuannya si Jokowi ini. Nah itu ya, dan sayangnya, ini saya menyayangkan sebetulnya, sayangnya sampai saat ini bapak-bapak bangsa yang mempersoalkan permasalahan ini baru Pak Yusuf Kalla. Nah, dan Pak Yusuf Kalla ini marah ya, semarah-marahnya. Saya lihat beberapa menit dari video yang akan kita reaksi ini. Ini menjadi sebuah puncak kekesalan. Baru ini yang namanya bapak bangsa ya seperti ini. Ya, beliau itu sedang menjelaskan permasalahan di lapangan bagaimana atau kenapa umat Islam dan umat Kristen di Poso ya, di Ambon saat itu juga termasuk diantaranya, sampai berkonflik. Sedang menjelaskan kenyataan lah, kok malah dipelintir ke sana ke sini. Dan diantara yang memelintirnya itu, kalau kita bukan katakan satu-satunya begitu ya, itu si Ade Armando tuh. Yang mana yang lain dengan sumbu pendeknya itu ikut-ikutan. Nah ini kita akan saksikan ya bagaimana Pak Yusuf Kalla itu kesalnya luar biasa sama si Jokowi itu. Ini saya katakan darurat gerakan menghabisi para termul. Termul itu harus disikat pakai sikat pakai sikat cucian ya, gitu disikat. Ngeselin memang. Ini saya tuh bagaimana politik bisa sekotor ini begitu ya, bisa sebrutal ini. Yaitu yang sedang kita saksikan sekarang. Nyesek hati kita itu sebetulnya. Kok ada orang kayak para termul ini. Ini kita akan saksikanlah ya, biar kita punya, sekali lagi, punya konteks di dalam membicarakan apa yang akan kita bicarakan. Ini Pak Yusuf Kalla. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah Pak demo, Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Nah. Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Sebentar. Nah itu yang saya maksud. Sekarang itu permasalahannya bukan hanya Jokowi ini ijazahnya asli atau tidak. Bahkan Pak Yusuf Kalla pun yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, di sini ada masalah. Dan inilah yang saya katakan si Jokowi ini psikopat. Dia itu mukanya itu datar aja begitu ya. Melihat orang-orang berantem itu datar aja dia itu. Dan yang saya sayangkan sekali lagi, orang-orang baik di sana yang katakanlah sekelas dengan Pak Yusuf Kalla ya, pada kemana ini?
Kok nggak berani berbicara? Itu juga yang saya sesalkan. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Udah. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Nah ini yang bukti WA bahwa Rismon itu mau ketemu dengan Pak Yusuf Kalla. Ini membuktikan bahwa di belakangnya itu tidak ada urusan Pak Yusuf Kalla itu dengan gerakan RRT ini. Karena salah satu yang suka digembar-gemborkan sama si Termul itu bahwa Rismon memiliki semua kunci terhadap bukti bahwa Yusuf Kalla itu terlibat dalam permasalahan ini. Lah kenyataannya si Rismon baru mau ketemu di sini gimana? Ima, kesal sebetulnya kita itu. Gimana ya? Sudah bukan saatnya para Termul ini diajak berdialog dengan lemah lembut. Tadi harus disikat pakai sikatan baju itu ya. Kesal kita itu. Ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Tuh. Ya sama marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Baik. Ketemu aja tidak tahu saya. Nah ini kan pembacaan dari kita semua sama. Tidak harus jadi profesor untuk mengetahui ini adalah pengalihan isu. Ya, dan saya harapkan orang-orang yang disebutkan tadi Pak SBY, AHY, Puan Maharani sekaliguslah sama Megawati itu ya dalam permasalahan ini. Selesaikan dulu karena ini sudah bukan permasalahan politik, ini sudah virus yang menyakit Indonesia. Sudah virus ini. Para politikus itu mereka bertarung untuk katakanlah mendapatkan kekuasaan ya, bagi-bagi kue kekuasaan. Itu di semua negara juga seperti itu keadaannya. Yang namanya demokrasi itu rusaknya ya di situ memang. Ya, mereka itu selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Tetapi Jokowi ini lain. Dia itu bukan hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi merusak masyarakat, merusak rakyat, merusak kedaulatan negara Indonesia. Inilah yang dilakukan sama Jokowi. Ya, bagaimana kita sudah melihatlah itu di hadapan mata kita sendiri secara langsung begitu. Saat ini kita sedang melihat itu. Dan mudah-mudahan orang-orang itu setelah Pak Yusuf Kalla berbicara seperti ini, ya karena kalau masyarakat itulah bisa dibeli lah begitu ya. Kemudian pandangannya juga ada yang pakai kacamata kuda ya, cinta mati sama si Jokowi itu. Ini seharusnya bergerak, bertindak, setidaknya berbicara. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan setelah ini. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Dia bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo. Untuk jadi gubernur.
saya Pak. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya. Ya. Lihat ya, jadi Anda yang pernah tertipu sama Jokowi, ya tidak usah berkecil hati. Ternyata Pak Yusuf Kala pun tertipu. Justru orang yang bertanggung jawab atas kerusakan negara ini salah satunya Pak Yusuf Kala, karena telah memilih Jokowi masa lalu begitu ya. Dan itu mungkin salah satu yang menjadi penyebab kenapa beliau itu yang paling kesal di dalam permasalahan ini. Setelah mengenal Joko Widodo itu mengatakan ini kalau dipimpin lagi sama Jokowi negara akan rusak. Karena sudah mulai nampak ya sifat-sifatnya Joko Widodo itu. Saya melihat itu ya terbayang di dalam pikiran saya itu wajah Jokowi yang lagi pakai baju pakai baju adat ya, pakai baju Raja Jawa kalau nggak salah itu, yang hitam kemudian begini, yang matanya begitu lah, itu ikonik lah, itu fotonya ikonik ya, dalam keadaan masyarakat seperti ini sekarang begitu ya. Saya ini orang nih bener psikopat nih. Psikopat Joko Widodo itu. Makanya kalau Pak Yusuf Kala sampai marah seperti ini mungkin sedikit banyak ya ada penyesalan di dalam diri. Dan kalau dilihat dari perkataan Pak Yusuf Kala seperti ini, beliau itu kan berarti betul-betul mengatakan yang sebenarnya ya. Saya itu percaya, saya nggak tahu Pak Yusuf Kala itu pernah lihat ijazah atau tidak, karena mungkin saat itu tidak terlalu penting juga permasalahan ini. Yang dipermasalahkan oleh Yusuf Kala itu bukan ijazahnya sebetulnya, karena ijazahnya Pak Yusuf Kala percaya asli. Tetapi ini yang dipermasalahkan apa? Cara Joko Widodo ini menyelesaikan permasalahan ini. Itu yang dikritik oleh Pak Yusuf Kala, dan para termul harus tahu itu. Bukan ijazahnya Jokowi. Kalau saya mempermasalahkan ijazahnya Jokowi, lah permasalahannya banyak sekali di situ. Pak Yusuf Kala tidak. Ini yang dipermasalahkan. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang, baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Itu mungkin simbol baju kotak-kotak itu yang mengkotak-kotakan bangsa. Aduh, ya Mas Jokowi. Ya jangan macam-macam itu hoax. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Baik, sebentar ya. Ini saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, karena ini linear dengan apa yang dikatakan oleh Ahok ya. Megawati itu sangat mementingkan pengalaman di dalam kaderisasi atau regeneralisasi kader. Itu bisa dilihatlah jejak digitalnya Ahok gitu ya. Memang demikian. Makanya itulah salah satunya kenapa Megawati itu tidak tergesa-gesa di dalam menaikkan anak-anaknya menjadi public figure, menjadi pejabat. Di situ salah satunya. Memang
memiliki integritas seperti itu. Jadi saya percaya kalau misalkan Jokowi itu waktu mau naik jadi presiden karena memang elektabilitas sangat tinggi saat itu, sehingga akan menjadi sebuah kebodohan bagi PDIP apabila tidak menaikkan Joko Widodo. Tetapi di sisi lain itu harus ada pendamping. Nah makanya Pak Yusuf Kalla jadi terbuka sekarang begitu ya, karena Pak Yusuf Kalla itu pernah mengatakan Indonesia akan hancur apabila dipimpin oleh Jokowi, dan itu memang terjadi. Tetapi di lain pihak JK ini bersedia untuk menjadi wakil presiden. Nah itulah politik ya. Kadang-kadang kita itu tidak bisa berbuat idealis secara murni, nggak bisa. Megawati seidealis apapun akhirnya membawa Jokowi naik jadi presiden. JK seidealis apapun pada akhirnya mau mendampingi Jokowi. Inilah politik ya. Tapi itu kan yang dikhianati pada akhirnya ya adalah prinsip-prinsip pribadi begitu pada akhirnya. Yang mana itu selama tidak merusak negara disebut oportunis kan, atau disebut pragmatis begitu. Jadi tidak merusak dilihat dari segi itunya saja. Tapi kalau sudah seperti Jokowi, waduh itu mah udah bukan idealis, itu Mas Jokowi mah sudah bukan oportunis ya, sudah bukan pragmatis, itu mah merusak. Aduh kesel sekali lagi ya, harus disikat itu si Jokowi sama sama termul-termulnya itu ya, pakai sikatan baju gitu kesal kita itu. Tangan Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tackle kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta, bukan Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Ya coba minta maaf ya, kasih tahu semua itu buser-buser itu, dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Si marah betul Pak Ikan. Marah betul beliau ini. Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke saya. Ini lebih ke kesal ya. Saya lihat itu ada penyesalan besar. Itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tackle kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Itu coba lihat, itu salah satu gestur yang tidak bisa dipungkiri lah ya. Orang Jokowi itu keadaan psikologisnya bagaimana? Orang yang sudah membesarkannya loh, itu dimalin kundangkan. Yang ngeri ya. Jadi ya memang ini negara demokrasi begitu ya. Orang mau jadi termul lah ya. Orang mau lihat Jokowi bagus, ya lihat bagus lah, terserah. Cuman yang terjadi saat ini bukan hanya kehancuran demokrasi, tetapi juga kehancuran pola pikir dan kehancuran berbangsa dan bernegara. Itu yang kita lihat sekarang di hadapan mata kita. Sayangnya salah satu pemicunya itu apa? Orang-orang besar tidak mau berbicara. Ya, saya tidak mengatakan bahwa mereka itu harus mengerahkan kekuatan politik, tidak. Setidaknya berbicara lah dengan kata-kata yang lugas ya, jangan dengan kata-kata yang diplomatis, jangan dengan kata-kata yang penuh dengan nuansa politik. Katakan saja bahwa Joko Widodo itu adalah orang yang tidak beradab, tidak memiliki etika di dalam berpolitik, dan itu pernah dikatakan oleh Pak Anies Baswedan ya. Itu pernah dikatakan tuh kalau tidak salah.
entah terhadap Jokowi apa terhadap Gibran begitu ya. Waktu kemarin naik jadi wakil presiden. Cuman itu pernah dikatakan dan memang tidak punya etika itulah Jokowi. Bu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Bu Mega. Mengatur dia. Saya mau pulang ke Makassar. Jangan dulu pulang, Pak Yusuf. Bantu ini. Aduh, bagaimana ini saya ngurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Hamid. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia, Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak mau tanya, kenapa begini? Tapi ya, demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan. Tugas itu. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Sebentar nih Pak JK ini sepertinya harus membuat buku ya tentang biografi Jokowi dari perspektif Pak Yusuf Kalla selama 5 tahun. Ini harus ini ya. Supaya kita tahu lah nanti diterbitkannya kapan. Kalau misalkan Pak Yusuf Kalla ini merasa berat untuk berkata-kata sekarang begitu, bisa diterbitkan beberapa tahun kemudian. Saya rasa itu akan menjadi sebuah memoir yang bagus. Oke, itu tadi. Siapa lagi kalian? Nah ini pertanyaan kita akan ya. pertimbangkan karena kalau tidak dituntut ini akan sesi tanya jawab ini. Apakah Bapak akan mengambil langkah hukum terhadap Ade Armando atau pelapor Bapak yang lain untuk membuktikan bahwa Bapak memang tidak ada niat untuk menistakan agama? Itu Pak. Kami sedang mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Ini marah ini. Asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Baik. Semua fitnah saya semua. Nah sebentar, kalau itu saya harus katakan sekali lagi, Pak Yusuf Kalla salah memahami ayat Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl itu bukan ke sana. Ini sama juga dengan Egy Sujana kemarin salah memahami demikian, sama ya. Itu mah apa ya, keterbatasan di dalam memahami ayat Al-Quran. Memang salah satu yang ayat yang suka disalahpahami itu ini. Termasuk juga diantaranya yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu juga suka salah paham juga orang-orang. Itu diantara ayat yang paling banyak sekali disalahpahami. Cuman regardless ya, di luar dari permasalahan itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi Pak JK di sini itu ya valid, bahwa Ade Armando itu, ini kan pertanyaan tentang Ade Armando ya, dia itu juga ya sebagaimana tuntunannya begitu, mulutnya busuk, tapi memang mereka itu kan berlindung di belakang kesantunan ya. Kalau masalah omong-omongan kasar, omongan saya ini lebih kasar daripada Ade Armando, omongan saya ini lebih kasar daripada para termul. Saya itu kalau ngomong tidak memilih diksi-diksi yang sekiranya menyejukkan hati, enggak. Saya itu lebih memilih diksi yang straight to the point ya. Saya tidak memilih kata-kata yang populer, saya lebih memilih kata-kata yang langsung kepada inti permasalahan. Bahkan kata-kata yang langsung kepada inti permasalahan itu misalkan menimbulkan kontroversi, saya tidak urusan dengan permasalahan itu, karena bagi saya adab itu bukan di dalam pemilihan diksi, tetapi di dalam menyampaikan isi dari kata-kata yang diwakili oleh diksi-diksi itu. Nah kalau si Ade Armando mah ini saya katakan tidak beretika, tidak beradab dan lain sebagainya, bukan dari cara berbicaranya yang santun, bukan, itu mah cara berbicara malah bisa menipu. Tetapi dari hal-hal seperti ini kok tiba-tiba Pak Yusuf Kalla itu sedang berbicara mengenai konflik yang terjadi di lapangan, kok dipotong kemudian dikatakan menistakan agama yang lain. Itu heran. Bahkan ada
ada yang tadi saya bilang ya, orang-orang muda tuh pakai peci datang ke kepolisian itu malah melaporkan Pak Yusuf Kalla karena sudah menistakan agama Islam. Ini kan jadi lebih aneh lagi. Ini gimana sih orang-orang itu, ya Allah. Makanya harus diselesaikan betul-betul ini permasalahan si Jokowi ini. Saya kalau misalkan ada begitu yang bisa menyampaikan permintaan saya ini sebagai rakyat jelata lah, tidak memiliki jabatan apapun di negara ini, tidak memiliki aliansi politik apapun terhadap partai apapun. Saya meminta kepada orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya popularitas di negara ini dan jabatan di negara ini, tolong berbicara tentang permasalahan Joko Widodo ini dengan bahasa yang lugas ya. Udah, katakanlah sebodoh-bodoh sekalian begitu Jokowi itu, katakan pengkhianat sekalian, katakan pemecah belah bangsa sekalian, psikopat, katakan psikopat sekalian begitu. Ini supaya orang-orang itu paham, sudah merusak inilah si Jokowi itu. Kalau perlu konferensi pers kan enak kita melihat itu ya, Pak JK, ada Bu Megawati, ada Pak SBY begitu di situ kumpul, sikat Jokowi begitu ya, pakai sikatan baju disikat gitu ya. Aduh. Gimana ini? Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Kita akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati, dah ngomong kemana-mana, minta maaf. Orang si Islam selalu mau demo, jangan, saya bilang. Kau tahu semua itu di Milan. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI Dakwah Masjid supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Sebentar, ini kalau tidak salah Pak Yusuf Kalla itu pernah jadi apa ya, ketua ikatan DKM kalau tidak salah apa gitu. Jadi kayak yang dikatakannya ini sepertinya ya valid juga. Tidak perlu kita itu membahas juga bahwa Pak Yusuf Kalla ini terkenal di wilayah-wilayah konflik ya. Salah satu yang menjadi mediator kan beliau itu. Jadi pendukungnya pasti banyak. Dalam pengertian bahwa di sini memang ada upaya dari si Ade Armando itu. Mungkin ya upayanya tidak sejauh membuat konflik di masyarakat, tapi pikirannya pendek sekali si Ade Armando itu. Perkataan Pak Yusuf Kalla dipotong, kemudian disebarkan ke masyarakat. Ada masyarakat yang memang termakan oleh omongnya si Ade Armando, tetapi ada juga masyarakat yang akhirnya memiliki alasan untuk berbuat anarkis. Nah ini yang dikhawatirkan, karena ini akan terjadi perpecahan mau bagaimanapun begitu ya. Saya ini belajar ilmu kalam, saya ini belajar teologinya Islam yang mana itu sangat menentang teologinya Kristen, tetapi tidak akan sampai pernah menginginkan begitu ada kontak fisik terjadi di antara Muslim dengan Kristen. Tidak pernah menginginkan itu, dan tidak pernah mau membawa permasalahan ribetnya teologi ini terhadap orang-orang awam yang mana mereka itu sumbunya pendek yang bisa melakukan hal yang anarkis begitu. Tapi si Ade Armando ini pikirannya nggak panjang nih, di sini pikirannya itu pendek sekali. Di Makassar aja, mau demo besar-besar, jangan. Itu di Subhan. Mana Subhan? Kau kan? Ini yang Subhan kasih pengumuman tidak boleh demo. Oke, baik, saya selesaikan di sini dulu. Jadi nanti mungkin akan ada segmen selanjutnya dari video ini. Saya tidak tahu, cuman disinilah urgensinya kita ini membahas si Jokowi itu. Kalau perlu orang-orang, harusnya begitu ya, orang-orang yang lebih besar, orang-orang yang memang memiliki pamor besar di negara ini, itu bakal lebih efektif saya kira. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.